Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini yang tidak hadir siapa? Saya cek dulu. Baik, perlu saya sampaikan untuk yang minggu lalu ini sudah belajar menggunakan aplikasi apa? Yang berkomputasi menggunakan komputer. Minggu lalu dua aplikasi ya. Yang pertama apa? Ya, Blockly terus. Ya, untuk yang dua aplikasi berpikir komputasi itu apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya. Oke, berarti kan untuk yang menggunakan aplikasi yang minggu lalu pakai yang Blockly, kemudian kode.org tidak ada masalah. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita masih melanjutkan untuk yang materi berpikir komputasi, tapi untuk yang tanpa menggunakan komputer. Minggu yang lalu kita belajar menggunakan komputer. Untuk hari ini kita tanpa menggunakan komputer. Apakah bisa? Nanti kita lihat ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti setiap siswa harus bisa menjelaskan berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasi. Itu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang ketiga, nanti siswa bisa menerapkan berpikir komputasional, menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya nanti kita belajar bagaimana caranya berpikir komputasi tanpa menggunakan komputer. Nah, untuk dimensi profil besar yang harus dicapai, nanti setiap siswa bisa beranalisis, menganalisis masalah secara logis, kemudian kreatif, kemudian berkolaborasi, nanti berkelompok, nanti ada tugas berkelompok untuk menyampaikan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan komputer. Kemudian kemandirian, ini merupakan berpikir komputasi secara mandiri. Nah, sedang untuk pengertian berpikir komputasi, bisa kalian terus dibuka masing-masing. Silakan disiapkan. Pengertian berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien. Nah, untuk penyelesaian itu bisa menggunakan komputer seperti yang minggu yang lalu sudah kalian praktekkan. Misalnya kemarin Angry Bird bisa menangkap babi yang nakal. Bagaimana caranya? Caranya maju, kemudian maju lagi, belok kiri, kemudian belok kanan, dan seterusnya. Artinya bisa tercapai bahwa Angry Bird bisa menangkap babi yang nakal. Ini yang praktik yang menggunakan labirin itu contoh berpikir komputasi yang menggunakan komputer. Nah, untuk berpikir komputasi itu ada 4 metode. Yang pertama itu namanya dekomposisi. Dekomposisi itu artinya adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kalau punya masalah besar nanti bisa dibagi-bagi ke masalah itu. Jadi nanti lebih kecil, dengan masalah kecil nanti bisa cepat terselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Jadi nanti kita bisa
mengelompokkan permasalahan. Jika itu sama, maka nanti bisa kita tangani dengan cara yang sama. Yang ketiga, abstraksi. Itu memfokuskan pada hal yang penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi fokus pada permasalahan yang akan diselesaikan. Dan yang keempat, algoritma, menyusun langkah terurut untuk menyelesaikan solusi. Ada 4. Nah, nanti kita akan mencoba nanti karena kita beri sebuah masalah, kemudian selesaikan masalah itu dengan cara berpikir komputasi. Ada dekomposisi bagaimana, pengenalan pola bagaimana, abstraksinya bagaimana, dan algoritmanya bagaimana. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah jelas ini? Pengertian, kemudian 4 metode berpikir komputasi. Nah, algoritma ini sebetulnya sudah pernah kalian praktekkan, cuma mungkin kalian tidak merasakan. Algoritma adalah langkah-langkah ya, atau membuat aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contoh, ketika kalian praktek di prakarya, pernah praktek memasak? Pernah ya? Nah, ketika praktek memasak itu ada resepnya dan ada langkah-langkahnya. Dan itu sebetulnya langkah-langkah yang kalian kerjakan itu adalah termasuk algoritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kemarin itu kalian praktek di kode.org atau yang apa kemarin Blockly yang maju belok kanan itu termasuk algoritma. Oke. Selanjutnya saya beri contoh sebuah masalah. Ini contohnya adalah bangun pagi tepat waktu. Nah, masalah yang sering terjadi adalah siswa itu sering terlambat, ya, sering terlambat masuk sekolah. Nah, dekomposisinya itu kita perlu pecah-pecah. Yaitu pecah masalah adalah dengan cara ini. Pertama, tidurnya kemalaman. Ya, penyebabnya adalah bisa karena tidur kemalaman. Yang kedua, anak itu menyiapkan alarm, tapi alarmnya tidak bunyi juga bisa. Atau ada alarm, tapi begitu alarm nyala, bunyi, langsung dimatikan. Atau bisa juga, alarm sudah nyala, dibiarkan, tapi males bangun. Itu termasuk dekomposisi. Nah, sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola itu biasanya yang sering terlambat adalah yang tiap hari Senin contohnya. Karena apa? Minggunya merasa masih libur, masih malas-malasan, ya, malas-malasan, sehingga mengakibatkan pas hari Minggu malam Senin ya itu tidurnya malam. Kemudian abstraksinya itu fokus pada hal yang mempengaruhi bangun pagi. Nah, algoritma adalah kita menyusun strategi urut-urutannya. Contoh, kita buat tidur maksimal jam 21, masang alarm jam 5. Sekarang subuh jam 4 ya. Nah, kita pasang setengah 5, itu masuk siang nanti ya. Nah, kemudian meletak alarm tidak jauh dari tempat tidur. Kemudian langsung cuci muka setelah bangun. Itu contoh dari desain algoritma. Nah, sekarang ini dekomposisi itu adalah memecah permasalahan menjadi bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Tadi permasalahan adalah apa tadi masalahnya ini? Oh, masalahnya? Ya, paginya apa? Pagi telat ya, datang ke sekolah selalu terlambat. Nah, jadi di komposisinya kita membuat masalah yang besar kita potong-potong yang kecil-kecil
sehingga nanti kita mudah untuk menganalisisnya. Jadi yang perlu kita analisis yang pertama, mengapa kok saya itu bisa bangun siangan? Penyebabnya satu, nah saya tidur terlalu malam karena main HP atau tidur terlalu malam. Dua, saya lupa memasang alarm. Ini salah satu juga contoh penyebabnya termasuk komposisinya. Kemudian saya memasang alarm tetapi tidak bangun saat alarm berbunyi. Dan keempat, saya sering menunda bangun pagi setelah alarm berbunyi. Ada yang masih seperti itu? Kelas 9 B? Ada? Yo, jujur. Yakin ini? Begitu alarm berbunyi langsung bangun. Ya. Atau yang biasanya gini, nyala, pas dimatiin. Iya. Terus terus lagi. Nah, itu adalah termasuk salah satu permasalahan yaitu masuk kategori dekomposisi. Contoh dekomposisi betul. Jadi kita menganalisis, ya, dianalisis permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kok saya bisa bangun kesiangan. Itu dekomposisi. Baik, itu yang dekomposisi ada yang mau ditanyakan? Jelas ini? Jelas ya. Jadi menganalisis, memecah ya menjadi bagian kecil-kecil. Nah, sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola itu jadi kita memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi. Ini contoh yang pertama, setiap hari Senin saya selalu lambat. Senin ini ya, karena pas minggu malamnya atau malam Senin masih terbawa liburan ya, masih malas-malasan sehingga tidurnya masih terlalu malam. Kemudian setiap saya tidak memasang alarm, saya bangun lebih siang. Atau yang ketiga itu, setiap alarm menyala, saya mudah bangun. Atau bisa juga setiap alarm menyala, langsung saya matikan. Nah, dengan seperti itu, maka ada hubungannya antara kebiasaan tidur malam dengan keterlambatan. Ini contoh dari pengenalan pola. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Jelas ini? Jadi memperhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Sekarang abstraksi. Itu fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Nah, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan karena banyaknya belajar di malam hari, tetapi karena saya tidur tidak tepat waktu atau tidak disiplin dengan alarm. Ya, alarm sudah bunyi jam 4 misalnya, nah kalian abaikan atau langsung dimatikan. Itu kita abaikan hal-hal yang tidak terlalu berpengaruh. Ya, kemudian kalau lagi yang abstraksi itu, apakah kalau merek alarm yang harga mahal bisa mempengaruhi? Tidak. Itu maksudnya ya. Jadi merek alarm atau HP yang harganya mahal itu pengaruh enggak? Tidak. Jadi kita abaikan yang itu. Abstraksi ada yang mau tanya? Jadi fokus hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Permasalahannya apa? Katanya? Sudah jelas berarti. Selanjutnya, nah sekarang yang keempat, algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah strategi atau menyusun solusi bagaimana supaya kalian nanti ketika ke sekolah tidak terlambat. Contohnya, satu, kita menetapkan jam tidur maksimal jam 21. Kemudian masang alarm jam setengah 5 atau jam 4 ya. Kemudian meletak alarm tidak jauh dari tempat tidur, jangan kejauhan ya, agar ketika alarm bunyi kalian langsung bangun. Yang keempat, begitu bangun langsung pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan menyegarkan diri. Ini ada 4 metode cara penyelesaian berpikir komputasi. Ada 4 ya, ini yang keempat adalah algoritma. Sampai yang keempat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ini? 4 ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang tugas kelompok. Nah,
Ini ada 30 siswa ya. Berarti gini aja. Saya bagi menjadi satu kelompok ada 3 orang. Satu kelompok 3 orang ya. Jadi gini. 1, 2, 3. Berarti kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. Terus ini 1, 2, 3 kelompok 3. 1, 2, 3 4. Tuh warga 5. Tuh warga 6 ya. Tuh warga 7. Tuh warga 8. Tuh warga 9. Tuh warga 10. Jelas? Nah, sekarang ini saya bagi tugas. Itu ada tugas nomor 1 dan nomor 2. Soalnya adalah kerjakan permasalahan berikut dengan 4 metode berpikir komputasi. Di contoh nomor 1 ya, permasalahan adalah gini: mengatur uang jajan dengan masalah uang jajan cepat habis. Permasalahan kedua, mengerjakan tugas sekolah dengan masalah tugas banyak dan bingung mulai dari mana mengerjakan. Apa maksudnya? Kalian itu yang kedua punya baik tugas atau punya PR ya? Punya tugas atau punya PR, oke, banyak. Tapi bingung mana dulu nih yang perlu dikerjakan. Udah? Nah sekarang coba selesaikan 2 masalah itu dengan cara 4 metode. Jadi nanti harus ada awal pertama. Yang kedua, 3, 4. Jelas? Nah, saya bagi tugas gini. Yang kelompok ganjil ngerjakan yang nomor 1. Ya. Yang kelompok genap mengerjakan yang nomor 2. Jelas? Saya. Yang kelompok ganjil mengerjakan nomor 1. Yang nomor 2 dikerjakan yang kelompok genap. Jelas? Nah, nanti gini. Didiskusikan. Hasil diskusinya dimasukkan ke link itu ya. s.id garing 5h. Pahanya besar ya. Kayak itu. Nah, nanti caranya di tombol itu bagian bawah ada simbol plus ya. Simbol plus diklik. Setelah diklik, nanti tulis nama personil kelompoknya. Ngeklik tombol kirim atau tombol submit nanti kalau udah bisa ya. Jadi sudah dekomposisi sudah, kemudian pola sudah, kemudian abstrak sudah, algoritma sudah, baru nanti klik yang submit. Saya ulangi, ngeklik submit atau kirim kalau 4 metode sudah dikerjakan.
Memang
Setelah klik kirim, nanti diketikkan kelompoknya, kelompok berapa. Nanti ada pertanyaan, kita bisa tuliskan dengan kelompok. Yang sudah masuk kelompok 3, 2, 10, 5. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini sudah mirip semua ya. Ada 10 kelompok sudah kirim ke link yang sudah saya tentukan. Sekarang untuk presentasi. Untuk yang soal nomor 1 dulu, berarti dari kelompok ganjil. Saya tunjuk absen, Pak absen kelompok ya. Ada yang mau sukarela? Yang kelompok ganjil? Mau sukarela mau ditunjuk gurunya? Sukarela atau gurunya? Tunjuk? Baik. Yang soal ganjil kelompok 5. Kelompok di mana? Kelompok 5. Kelompok 5, ya. Coba dipresentasikan permasalahannya apa, kemudian dekomposisi apa, kemudian sampai algoritmanya. Yuk, kelompok 5. Permasalahan mengatur uang jajan dengan masalah uang jajan tempat habis. Pemecahan masalah menjadi masalah kecil. Jangan diam dulu. Ulangi, dekomposisinya apa? Dekomposisi? Pemecahan masalah besar menjadi masalah kecil. Jadi masalah besar uang jajan cepat habis, kemudian dirinci menjadi masalah yang kecil. 1. Tidak dapat mengelola uang dan 2. Mudah tergiur dengan barang yang menarik. 3. Tidak membedakan kebutuhan dan keinginan. 4. Banyak jajan. Kemudian setelah dilakukan dekomposisi, langkah selanjutnya mengenalkan pola. 1. Sering membeli barang yang tidak diperlukan. 2. Tidak membatasi pengeluaran setiap minggunya. 3. FOMO dengan barang di rumah. Kemudian abstraksi, mengabaikan hal yang tidak diperlukan. 1. Tidak perlu memperhatikan kemasan jajanan. Kemasan jajanan yang besar belum tentu isinya banyak. 2. Mengabaikan barang yang trending di medsos, karena barang yang trending di medsos kualitasnya belum tentu baik, hanya dengan tampilannya saja. 3. Mengabaikan pedagangnya. Pedagangnya tidak harus cantik atau ganteng. Yang penting kualitas makanan. Terus selanjutnya algoritma atau solusi dari permasalahan. 1. Membatasi pengeluaran aset baru. 2. Mencatat yang akan dibeli. 3. Selalu menyisihkan uang yang ditabung. 4. Memanfaatkan promo dan diskon. 5. Memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan dan gengsi. Ya, terima kasih. Sudah. Tepuk tangan kelompok 5.
Selanjutnya yang kelompok genap, soal yang nomor 2. Nomor 2 apa dari soalnya? Apa? Iya, tugasnya banyak atau banyak, bingung mau mana yang mau dikerjakan. Yang kelompok genap, ada yang mau sekarang? Tidak ada. Saya tunjuk. Kelompok 4. Di mana, Pak? Ya, kelompok 4. Masalah mengerjakan tugas sekolah dengan masa tugas banyak dan dimulai dari mana? Tipe posisi adalah membaca masalah menjadi kecil-kecil. Yang pertama, memprioritaskan tugas yang masih dan dikumpulkan. 2. Kerjakan tugas yang mudah kita pahami. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola dan mencari persamaan dan perbedaan. Yang pertama, menunda dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak paham dengan materi yang diberikan. Yang ketiga, simpan bertanya tentang tugas. Yang keempat, membatasi waktu bermain. Abstraksi. Fokus pada satu hal saja. Yang pertama, fokus mengerjakan satu tugas sampai selesai dengan apa yang Allah tentukan. Yang kedua, mengabaikan merek buku. Yang ketiga, fokus pada tugas yang dikerjakan tanpa memikirkan hal lain. Yang terakhir adalah algoritma. Yang pertama, atur waktu mengerjakan. Yang kedua, siapkan tugas yang ingin dikerjakan. Yang ketiga, kerjakan tugas yang memiliki mudah terlebih dahulu dan kerjakan tugas yang memiliki di akhir. Keempat, kerjakan tugas sampai selesai. Yang terakhir, setelah semua tugas selesai dikerjakan, bereskan semua algoritma dan menentukan tugas. Sudah? Oke, tentang kelompok 4. Berikutnya, Permasalahannya mengerjakan tugas sekolah dengan masalah tugas banyak dan mulai dari mana. Di komposisinya sering menunda tugas, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas. Pengenalan pola. A. Sering menunda untuk yang memberi komentar stop dulu biar nggak goyang-goyang, kan ketika ada yang memberi komentar dia Dua, pengenalan pola. A. Sering menunda tugas sehingga tugas menumpuk. B. Tidak mengerjakan tugas karena bermalas-malasan. 3. Abstraksi, yaitu A. Mengabaikan hal-hal yang membuat kita bermalas-malasan. B. Mengabaikan ajakan teman untuk tidak mengerjakan tugas. Nomor 4 yaitu algoritma. Yang pertama yaitu adalah atur waktu untuk belajar. Yang kedua, tentukan tugas yang ingin dikerjakan. 3. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat yaitu evaluasi tugas. Apabila sudah benar maka dapat dikumpulkan. Sudah. Nah, terima kasih ya. Tepuk tangan kelompok 4. Pilihnya, lihat di layar. Ini yang untuk uang jajan. Sebentar. Bapak aja. Ini contoh untuk yang tadi mengatur uang jajan. Nah, di komposisinya itu bisa kita lihat, kita rinci. Jadi saya jajan terlalu sering di kantin, membeli minuman kemasan setiap hari. Kemudian saya sering membeli barang yang tidak direncanakan. Kemudian saya tidak mencatat, ya. Nah, itu contoh ya komposisi. Nah, sekarang yang pengenalan polanya, ini contoh. Setiap Jumat saya lebih banyak karena ada jam olahraga. Ya, terus kalau Jumat nanti boros. Tuh, kemudian kalau yang ini abstraksinya fokus pada pengeluaran yang tidak penting. Misalnya saya jajan kebablasan, nah, terlalu banyak, tidak
pernah mencatat, ya tidak penting dibeli. Kemudian, nah algoritmanya contoh itu ya, misalnya dengan kita mencatat pengeluarannya, kemudian membuat daftar ya, kemudian bisa kita menyisihkan sebagian uang untuk ditabung, kemudian dievaluasi, oh ternyata saya minggu ini boros, minggu ini saya bisa menyisihkan uang. Nah, ini contoh apa yang pernah nomor 1, uang jajan yang boros. Sekarang yang ini tugas. Nah, dekomposisinya kita coba dulu. Misalnya bahannya apa? Ada matematika, bahasa IPA. Nah, kita pecah dulu. Oh, kita punya ada 3 mapel kayaknya, MTK, bahasa IPA. Nah, setelah dirinci, itu adalah dekomposisinya. Ada matematika, sebuah soal misalnya Indonesia memberi ringkasan, IPA membuat laporan. Nah, setelah dirinci, nah kita bisa pengenalan pola. Biasanya kalau bahasa Indonesia lebih cepat, kalau matematika biasanya lama. Nah, itu. Kemudian akurasinya fokus pada deadline dan tingkat kesulitan. Nah, deadline-nya yang paling mendekati apa? Oh, ternyata bahasa Indonesia yang paling dekat. Nah, berarti kita sama dulu. Kemudian tingkat kesulitan. Bisa nanti yang paling sulit dikejar di awal bisa, atau yang paling sulit dikejar di akhir bisa. Itu contoh yang abstraksi. Nah, kalau yang algoritmanya contoh seperti ini. Kita bisa membuat jadwal. Dibuat jadwal ya, bisa nanti yang mapel pertama apa yang harus dikerjakan, kemudian diberi batasan waktu sehingga nanti bisa tercapai semua. Ini contoh algoritmanya. Baik, untuk yang tugas nomor 1 dan nomor 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita ke asesmen. Silakan buka di Google Chrome-nya. Kalau mau pakai komputer boleh, pakai laptop pakai komputer boleh, pakai HP juga boleh. Alamat linknya sebentar ini. Silakan buka alamat linknya ini. Yang bawah itu ya. Asesmen s.id p-nya kecil 6, terus q, m-nya besar d. Kalau pakai komputer nih sampingnya pakai tab ya. HP juga bisa. Nah, kalau sudah nanti muncul ada tempat kotak untuk menuliskan nama kalian. Tuliskan nama kalian, pakai nama aslinya ya. Panggilan apa nama? Panggilan apa nama? Nama panggilan aja. Nama panggilan. Nama panggilan yang asli, bukan nama samaran. Nama panggilan aslinya. Tuliskan namanya. Ya, komputernya Iron boleh pakai HP. Ya, komputernya. Fokus pada komputer masing-masing.
Ya, berarti yang tadi nomor 1 si atas nama Sandy, kemudian yang kedua Niza, ya Messi. Ya, ini cepet-cepetan dan yang banyak. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Ada, berarti sekarang kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah itu untuk berpikir komputasi itu ada 4 kunci ya. Dampak yang pertama apa? Kunci yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, dekomposisi artinya apa? Ya, pengenalan pola artinya? Ya, abstraksi apa artinya? Ya, yang keempat algoritma artinya? Langkah-langkah. Baik, langkah-langkah atau urutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas semuanya berarti cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan. Tolong nanti ketika keluar kursi dirapikan, komputer jangan dimatikan karena mau dipakai lagi. Oke ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.